kita bukan hanya ditempah buat istilahnya tahu profesi kita seperti apa, tapi mental kita juga ditempah saat Benar, uji benar, benar. ini, di saat ujian, saat belajar gitu memang udah ditempah. Ikola Podcast pada Nian. Nah, sahabat podcast, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Udah kita memasuki bulan yang penuh dengan hujan nih kali ini gitu kan. Dan kita juga akan membahas di tema pada episode kali ini tentang perjuangan bidan desa yang tidak pernah lelah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, agak-agak dingin ya. Agak-agak hujan. dingin ya, iya karena hujan ya gitu kan, Iya. karena udah kita masuk ke bulan berber nih kan gitu kan, Benar. September, Oktober, November, Desember gitu kan, penutup akhir tahun biasanya memang rada cuacanya hujan ya Mbak ya gitu kan. Tadi langsung dari rumah atau dari dinas? Langsung dari rumah desa, langsung dari desa tercinta langsung ke sini. Oh, desa tercinta. Desa apa tuh Mbak Nini? Nama desanya Desa Aturan Mumpo 2, Om. Aturan Mumpo 2. Mupo 2. Iya. Oke. Berapa lama kalau perjalanan tuh Mbak Nini? Kalau dari desanya ya. Iya, dari desanya. Dari desa kurang lebih sampai ke Bengkulu kota itu 45 atau sejaman lah 45 gitu ya. menit sampai 1 jaman Iya. ya. Berarti wah lu cukup jauh juga Mbak ya Ya, kalau untuk lumayan. bolak-balik ya Iya. gitu ya. Kalau Mbak Nining sendiri berarti bidan itu mengabdi mungkin dari tahun kapan sih gitu kalau mau tahu kita Oh, jejak iya. perjalanannya Boleh, gitu boleh. kan. Awal dari PTT ya. PTT? Iya, dari PTT ya. PTT itu tahun 2010 pengangkatan PTT. 2010. PTT itu bidan tidak tetap ya. Jadi tahun 2010 alhamdulillah mengabdi, tahun 2019 kita dapat reward dari presiden dulu pengangkatan pegawai negeri secara Alhamdulillah. gratis. Iya. Berarti 2010 sampai 2019 9 tahun mengabdi sebagai PTT. PTT itu pegawai tidak Tidak tetap. tetap, Iya ya, iya. gitu ya. Berarti artinya ya berjuang Iya. dengan semua Semua iya, itu itu ya begitulah. gitu ya. Apalagi ya tamatnya 2010 juga kan langsung terjun ke desa kita Langsung kan, terjun ke iya, desa. sebagai bidan mandiri gitu kan. Kalau melihat desa maksudnya kan emang asli orang sana atau Mbak Nining nih orang Bengkulu yang maksudnya yang dapat penempatan di sana atau seperti apa awalnya? Enggak, saya enggak asli orang desa sana. Oh, nggak asli orang Enggak. desa sana? Iya, jadi Aslinya? kalau asli saya Bengkulu Utara kebetulan. Bengkulu Utara, Iya. Arga Makmur? Iya, Oh, Arga iya. Makmur, Lubuk Durian. Lubuk tepatnya. Durian. Iya. Terus dapat penempatan di desa itu tadi? Iya, kebetulan Gimana kan tuh ceritanya? ada tes gitu ya. Oh, tes dulu. Iya, tes Oh, dulu. tetap tes dulu Mbak ya? Iya, kita Gitu ya? tes dulu. Kebetulan karena Kabupaten Benteng saat itu pemekaran kan, Kabupaten baru. Jadi penerimaan untuk pegawai tidak tetap, terutama bidan desanya itu kan kapasitasnya paling banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi ya orang tua yang awalnya kata kita dorong gitu Iya, ya. iya, iya. Support lah ya. Support katanya. Support. Coba aja dulu. Awalnya nggak berani tuh, Mas. Karena apa Mbak Nining? Ya karena kan kita kalau di desa itu statusnya bidannya mandiri gitu ya. Oh, iya, Kita iya, yang apa-apa yang namanya itu kita sendiri. Biasanya kan kalau waktu kuliah kitanya biasanya ke bidan lebih senior Iya, benar, gitu kan, benar, ada benar, pendampingan benar. dan segala macam. Ini tamat kuliah kita Langsung ya? langsung terjun ke desa gitu kan. Tapi alhamdulillah secara ini lama-kelamaan dijalani udah biasa. Udah biasa, berarti artinya memang apa ya, tuntutan Profesi, situasi ya. situasi dan profesi. Situasi ya. dan profesi Iya. ya, gitu artinya bidan gitu ya. bidan kan ya kalau tidak di desa ya kebanyakan sekarang juga di rumah sakit Iya, dan iya. ini kan banyak juga. Tapi dulu memang kalau memang orang-orang di desa sana pasti menganggap apa ya, bidan tuh pasti orang larinya pasti ke bidan ya. Iya, karena di Gitu ya. desa ya tenaga kesehatannya itu ya cuma bidan desa Iya, kebanyakan iya. kalau Karena zaman dulu. vaskesnya juga mungkin terbatas Iya, ya, fasilitas kesehatannya. Terus juga karena kita di tempat desa saya tinggal itu kan puskesmasnya nggak perawatan kan, jadi sesuai jam kerja gitu Oh, berarti kan. jam kerja dari pagi sampai sore aja. Iya, terus dari sore ke malam kan ya bergantungnya ke bidan desa Iya. kalau ada. Selebihnya kalau ada yang sakit ya pasti ibu bidan bidan desa. gitu gitu Iya. kan. Karena ibu dokter juga dipanggil gitu ya. Iya, Pak, ya. Semuanya pokoknya bidan itu
rangkap semua. Rangkap semua. Bisa jadi perawat, bisa jadi dokter, Bener. bisa jadi apoteker. Tapi tetap dengan tupoksi dan tugasnya Iya, gitu iya. ya. Karena mungkin ya situasional kan mungkin ya maaf ya orang-orang di sana kan belum Iya, banyak nggak tahu, nggak ya. ngerti kan gitu kan. Taunya bidan ya udah tahu semua maksudnya Iya. gitu. Bahkan dulu apa mantri ya, bidan dan mantri kalau mantri zaman-zaman dulu. kita dulu ya, Mbak ya, maksudnya tuh Bener. yang ini gitu kan, kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah banyak berkembang lagi kan kayak Banyak. gitu. Emang cita-cita dari dulu Mbak Nining itu bidan kah atau ada yang lain gitu kan? Sebenarnya kalau masalah cita-cita ya, awalnya dulu itu pengennya jadi polwan Oh, kan. polwan. Iya, Oh. dulu ternyata ya Gimana tuh ceritanya? Dari polwan pindah dari ke polwan saat lulus SMA ternyata saat mau mengikuti tes umurnya masih kurang. Oh, masih terlalu muda. Iya, jadi Kecepatan masuk sekolah berarti ya. Iya, SD-nya kecepatan masuk waktu itu kan. Jadi ya untuk sementara saat itu mengisi antara mau ikut tes polwan itu akhirnya ikut ini ngambil D1 bahasa Inggris komputer dulu. Iya. Ya. Oh, ngambil apa? Bahasa Inggris komputer. Oh, jadi selagi nunggu tadi ikutlah. Iya, ikutlah D1 ini kan karena Sampai selesai tuh ikutnya. enggak, Oh, nggak kebetulan selesai? enggak tamat ceritanya. Iya. Jadi saat itu sebelum kita mau wisuda ada tes ini kan kebidanan. Oh, ada tes kebidanan. Iya. Oh, tapi Nah, itu posisinya mau wisuda. Iya, saat udah mau ujian-ujian dan Ujian segala akhir macam lah ya, benar. gitu ya. Jadi orang tua juga ngomong, ini udah ada tes kebidanan. Kebetulan dari keluarga itu sepupu udah banyak yang bidan kan. Oh, jadi diarahkan, Iya, disupport nanti kan, di bidan pasti diarahkan iya, lah karena intinya udah gitu. tahu ya kayak mana perkembangannya semenjak udah jadi bidan gitu kan Om. Jadi ya Jangan Om, Bang aja. Oh ya Bang aja ya. Udah kebiasaan. Jadi udah ini awalnya nggak mau, tapi di orang tua ngomong udah coba aja dulu katanya ngomong siapa tahu nanti lulus. Karena pertimbangannya yang Mau tadi ke kan udah polwan itu tadi, iya kan, satu polwan tadi, yang kedua juga ini mau selesai nih. Iya, jadi kan D1 tadi tuh. masih ragu juga Iya, kan iya, saat iya. itu. Jadi ya Yang buat yakin apa tuh? beriringnya waktu sepupu-sepupu yang lain udah juga ngasih tahu kan. Udah coba aja dulu ikut tes katanya ngomong kan, kuliahnya juga kan nggak lama, nanti dari D3 tamat ya, kuliah Mbak? iya 3 tahun kan Iya, kuliahnya, nanti udah dari tamat sana udah bisa langsung kerja kok, dia bilangnya kayak gitu Iya, kan iya, waktu iya. itu. Kamu kan udah pernah lihat nih, kebetulan sepupunya manggilnya Uni kan. Uni, ya. Kamu kan udah lihat nih uni-uninya kayak mana, kata dia ngomong. Berarti ada garis keturunan Padang nih ya. Iya, kalau orang tua asli Padang. Orang tua Padang, ibu Padang. Ibu Padang, bapak dari mana? Selatan. Tapi lahirnya di utara. Iya. Waduh, Padang, Benar. selatan, Utara Utara jadinya, ya, gitu iya. kan. Oh, oke. Jadi saat itu ya ikut tes dalam posisi lagi ngambil D1 ini tadi kan. Ikut tes, alhamdulillah lulus. Oke, itu Terus, tesnya di mana kemarin Mbak Nini? Di Poltekkes. Saya kebetulan Poltekkes tamat Bengkulu? Kemenkes. Oh, Iya. Poltekkes Kemenkes Bengkulu ya. Kebetulan saya juga tamatan alumni sana. Nah, jadi saat ikut tes lulus, terus ngomong sama orang tua, ya udah kalau lulus, terus yang D1 gimana? Orang tua kan ngomong kalau D1 ini kan bahasa Inggris komputer nih, katanya ngomong. Ya. Kelanjutannya itu belum tahu, belum tahu, belum pasti, iya gitu mau kan. kemana selanjutnya, mau cari lagi iya. gitu ya, pertimbangan orang tua kayak gitu ya. Benar ya, orang namanya Gitu. orang tua Iya, kan, benar, dia benar. maunya yang terbaik, Terbaik buat untuk anak. anak, benar. Terus ya udah akhirnya ngambil D3 ini gitu. Tinggalkan tuh. Ya ditinggalin, yang D1 D1-nya ditinggalkan. Iya. Dengan ya itu tadi Pamitan nggak tuh? nggak pamitan, hilang-hilang aja Itu gitu di mana dari D1-nya di mana? di El Rahma kita. Oh, iya. Waktu itu El Rahma kantornya di Sawah Lebar. Iya, mohon maaf mungkin gitu. Iya. Sekarang mungkin tapi sekarang kan uminya- mengabdi kan Benar. ke negara juga, Iya. maksudnya ke desa juga gitu kan, mungkin lebih bermanfaat lagi. Ah, Mungkin insya ya Allah, amin, ya. itu jalan hidup mungkin ya, Mbak Iya ya, Ning, benar. ya. Siapa Gitu sangka ya. kan Siapa dari sangka, awalnya benar. pengennya jadi Polisi, polwan, ya, akhirnya gitu kan, jadi akhirnya polwan. jadi bidan gitu Gitu, kan. ditinggalin akhirnya ikutlah pendidikan D3 di Kebidanan, Kebidanan, di ya. Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Bengkulu. Gitu. Itu berarti jauh tuh dari orang tua tuh. Ini dibilang jauh ya, kalau dari utara ke Bengkulu
Lumayan lah hampir 2 jaman hampir lah 2 gitu. jam. Berarti artinya ngekos tinggal semua di sini? Ya, karena kita awal itu masuk kan di asrama. Oh, di asrama Ya, ya? itu Sampai sekarang di asrama, Mbak? Kalau sekarang nggak lagi pakai asrama. Kalau zaman-zaman saya dulu pakai asrama kan. Oh, berarti semi-semi ini ya? Ya, Semi-semi dulu- kedinasan ya? benar, Iya ya? asrama. Jadi serunya itu waktu di asrama kan kita kumpulnya sama teman-teman yang lain daerah kan. Benar-benar. Itu. Jadi Artinya kita dapat pengalaman baru lagi, dapat ini lagi ya? kumpul lagi gitu dengan ya? orang-orang yang baru. Itu gitu. 1 tahun asramanya, Mbak? Enggak, saya kebetulan 2 tahun dari tingkat 1 sampai tingkat 2 Tingkat 2. di asrama. Tingkat 3-nya baru keluarkan karena Keluar. adik-adik yang baru bakal masuk Oh iya asrama gitu. benar. Jadi kuota asramanya juga harus dibagi-bagi ya, gitu kan? Oh gitu. Jadi jauh dari orang tua itu untuk pertama kali, Mbak? Iya, kebetulan. Gimana tuh rasanya tuh? Ada nggak Aduh. shock apa ya? Shock culture gitu, Iya. apa gitu kan? Shocknya bukan apa ya, yang kebiasaan kita biasanya makan. Kebetulan kalau yang kerasa itu saat bulan puasa kan. Oh iya benar Ya, benar. ya. Kalau bulan puasa biasanya buka dan sahur bareng orang Orang tua. tua, Oh, gitu ini kan. mesti makan. Sendiri. Ya biarpun ada temannya kan, tapi kayak mana rasanya Iya, gitu benar, nah kan. Berarti momen-momen di saat Ramadan ya, di saat Ya, Ramadan itu yang kerasanya tetap saat tetap Ramadan. di asrama ya. Tetap di asrama. Kita paling dikasihnya libur itu saat Ramadan pertama. Iya Itu iya. Ramadan pertama boleh kembali. Tapi kalau teman-teman yang jauh biasanya dia nggak balik karena jauh Iya. kan. Nah, kebetulan karena kita cuma 2 jam ke utara jadi bisa balik gitu. Pantesan bidan-bidan tuh disiplin Bener. gitu ya. Terus maksudnya beda lah gitu kan Iya. gitu. Karena memang secara pendidikan dulu juga asrama ya. Bukan masalah asramanya aja Om, pas saat saya balik lagi Nggak manggil Om. apa-apa. Senyaman Mbak aja lah. Iya. Bukan saat asramanya aja, saat kuliahnya pun Kuliahnya ya, gitu ya. kita bukan hanya ditempah buat istilahnya tahu profesi kita seperti apa, tapi mental kita juga ditempah saat Benar, uji benar. ini, di saat ujian, saat belajar gitu memang udah ditempah dari Karena itu. balik lagi ya ujungnya seorang bidan itu ya maksudnya menyelamatkan Iya, 2 nyawa. manusia ya. Ya 2 nyawa 2 nyawa, malahan itu ya, bayi benar. dan Ibunya, ibu gitu benar. ya gitu kan. Dan sekarang juga banyak juga maksudnya apa ya, maksudnya bidan-bidan yang memang benar-benar apa ya, profesinya memang benar diakuin untuk ya menjaga Benar. Memang itu kapasitasnya, Kapasitasnya, tupoksi utamanya tupoksi bidan pertama ya? desanya. Iya, Iya. oh iya. Terutama Kesehatan ibu dan anak. ibu dan Iya, anak benar. gitu ya. Tapi kalau di kota-kota masih banyak gak sih, Pak, bidan-bidan? Kalau kebanyakan juga bidan yang sekarang ini praktek mandiri ya. Kebanyakan juga mereka itu udah senior kalau yang praktek mandiri. Oh iya. Kalau yang istilahnya kebanyakan yang umuran saya kalau nggak di puskesmas itu di rumah sakit gitu. Iya. Kalau maksudnya kan kalau Anas sendiri kan ngelihat ya, maksudnya nggak mungkin dikit lah wawasannya kan gitu kan, ngelihat bahwa kalau sekarang kan lebih banyak juga ngerujuk ke dokter langsung, spesialis kandungan Ya benar. gitu kan, Kalau di kota spesialis- kan seperti itu. iya gitu, Karena dekat sama fasilitas kesehatan. aksesnya ya benar, gitu ya, iya. aksesnya. Tapi kalau di desa mau tak mau ya. Iya benar. Kita Gitu. orang pertama yang istilahnya yang menghadapi yang hal-hal seperti itu, kita orang pertama. Oke, tapi sebelum banyak cerita tentang bidannya nih, Iya. pengen tahu dulu kalau masa kecilnya Mbak Nining nih memang hidupnya di utara kan, di desa juga kah? Atau gitu? Iya. Kalau dibilang desa Enggak juga? Lubudurian itu kecamatan dulu ya. Iya, kecamatan. Jadi lumayan lah kalau kata orang sekarang itu di pinggir jalan besar gitu. Oh, di pinggir jalan besar, Tidak gitu. terlalu masuk ke dalam Oh, iya, pelosok iya, gitu iya, ya. iya, Kebetulan rumah itu di sebelah polsek. Oh, dekat dengan Iya, ini juga ya, fasilitas pelayanan polsek, publik gitu kantor ya. camat gitu kan, dekat. Kalau bicara masa kecil ya gitu. Orang tua Berarti kebetulan tidak pernah terlintas untuk menjadi seorang bidan? tidak pernah sama sekali. Pernah waktu zaman SMA karena ya tadi cerita ya uninya udah jadi bidan desa saat itu kan. Sering diajak waktu SMA itu dia kebetulan desa tempat tugas dia nggak jauh dari rumah, jadi dia bolak-balik saat itu kan diajak nemui pasien dan segala macam gitu. Saat itu diajak itu juga nggak kepikiran buat jadi bidan desa. Benar-benar nggak kepikiran. Jadi memang garis tangan dan takdir Benar. Tuhan itulah yang menentukan Mbak Nining Dan sekarang. ternyata alhamdulillah dengan jadinya bidan desa ya Ada ternyata Tuhan itu udah ngasih jalan itu yang terbaik ya kayaknya. Rezeki Iya, mungkin ya gitu. Alhamdulillah. Jadi Berarti artinya desa sekarang yang Mbak maksudnya tempati
untuk dinas dan tinggal jauh lebih terpencil kah? Benar. Karena saat waktu PTT itu kan desanya kategori sangat terpencil. Banyak kah penduduknya, Mbak? Kalau untuk desa yang saya tempati sendiri, alhamdulillah banyak, rame ya? Cuman kemarin waktu baru-baru masuk PTT itu aksesnya kan yang kurang bagus. Oh, jalannya Kalau gitu? jalannya horor banget kalau zaman. Gimana tuh horornya? Iya, horornya batunya segede-gede tinju gitu, batu kan, Oh, berarti jalannya belum lama aspal. ya jalannya ya? Iya. Maksudnya untuk menempuh ke sana Bener, lama apalagi karena kalau kita jalannya pakai jelek gitu ya? motor kan, kita cewek kalau kayak gitu kan agak ekstrim gitu perjalanannya. Sendiri tuh, Mbak, pertama kali? Iya, awal-awal masuk kan kita diantar sama orang tua. Lama kelamaan kan kita bolak-balik kalau ada urusan keluar kan mesti sendiri. Tapi alhamdulillah belakangan ini jalannya udah aspal kok. Terlintas nggak awal pertama kali tes gitu kan kayak Nggak sama sekali. karena kan belum tahu ya penempatan di mana ya? Iya, enggak, saat itu Atau sudah dikasih informasi? Iya, udah dikasih informasi kan, karena saat itu desa mana yang ingin dituju. Ada berapa desa saat itu? Kalau saat itu untuk masih jadi ingat? ininya perbandingannya 3 desa. 3 desa. Yang desa pertama itu lumayan dekat dari rumah. Rumah. Nah, cuma kita lihat ininya kan penduduknya sedikit, agak sepi gitu. Sepi, oh iya. Desa yang kedua kebetulan saat itu masih gonjang-ganjing sih, bidan desanya antara mau pindah dan tidak. Oh Nah, iya, ada bidan desa tapi masih Iya, belum pasti tuh bener. gitu ya. Nah, yang untuk desa ketiga itu disaranin juga kemarin itu, desa ketiga ini dia juga mau pemekaran. Karena dia udah terlalu luas. Kan. Jadi mau dibagi 2 desa. Oke. Jadi kata ininya kata orang dinasnya, Pemerintahnya iya, ya. kata pemerintahnya kalau bagusnya karena dia juga deket ya aksesnya ke Bengkulu. Kalau kita mau merujuk dan segala macam ke kota kan lumayan Iya, dekat iya, kalau iya. dibanding desa yang lain. Iya, benar. Udah pertimbangannya ke sana kemarin. Tapi kemarin pas tes kan dikasih pilihan nggak sih, Mbak? Maksudnya Mbak pilih desa pertama 2, 3-nya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Tapi dikasih informasi iya, aja. dikasih informasi aja. Kita enggak. Oh, itu jadi orang dinas yang menentukan penempatan kita saat itu. Saat itu banyak yang tes. Iya, banyak. Berarti angkatan Mbak juga maksudnya ada juga beberapa orang yang ikut kebetulan ya sekarang alhamdulillah kalau pertemuan IBI ya, pertemuan bidan kan di ranting. IBI itu Ikatan Bidan Indonesia. Oh, benar. iya. Ini salah Kalau satunya IDI pakaian yang saya pakai ini. Oh, ini. Oh, alah, IBI gitu. ya. Jadi saat kalau IBI ranting dan segala macam itu kebanyakan satu alumni. Iya, Jadi iya. ya Teman-teman lama gitu bisa ya. reunian Iya. kalau udah pertemuan gitu kan. Cerita asrama lagi Iya. gitu kan. Oh iya. Cerita iya. zaman kuliah lagi. Benar gitu. Oh gitu. Banyak dan akhirnya Mbak lah dapat di desa. Aturan Mumpo 2 ini. Iya gitu ya. Satu orang. Satu orang satu bidan. Satu orang satu bidan, satu desa ya. Satu desa. Satu desa gitu kan. Wah. Dari pertama kali jalan-jalan batu-batu gitu kan. Iya. Gitu kan. Dari- maksudnya udah siap belum secara mental kayak Saat itu benar-benar nggak siap. Oh, nggak siap. dari akses ya, dari jalan, terus istilahnya penerangan saat itu, jangankan lampu apa ya, kalau kita ngomongin ini lampu putih ya, Iya. listrik apa ya, bolam yang putih ya. Iya. Kalau yang kuning dulu aja susah. Kalau nggak cepet-cepet ngidupin lampu sore gitu, udah susah hidupnya. Kalau melihat kondisi dari cerita Mbak Nining sendiri ya jauh gitu kan. Bener. Aksesnya masih jelek gitu Kalau kan. saya itu untuk di desa saya itu kalau untuk kategori ininya masih lumayan ketimbang. masih lumayan? Iya, ada teman-teman yang lain itu aksesnya ya ampun. Jalan itu aja tanah kuning. Ya. Jadi kalau udah hujan atau ini dia udah susah keluar atau masuk. Kalau tanah kuning. Berarti Mbak Nining masih syukur Iya, alhamdulillah. masih beruntung sih Masih kalau beruntung ya? iya, ketimbang teman-teman yang lain itu. Karena kemarin juga Anas pernah podcast sama guru. Dia tuh di Benteng juga, tapi bentengnya kalau nggak salah arah ke Kepayang kan. Oh iya, kebayang. Ya, jadi wah kalau dia cerita tuh kayak yang sampai Anas nggak tahu mau nanya apa lagi karena kayak yang kondisi di sana tuh dia harus naik mobil pengangkut limbah batu bara. Iya. Saking ya kalau Jalannya hujan, ya, iya. iya. Kalau hujan jalan dia bilang. Dan dia Mbak, dia bilang kan maksudnya dia tuh tinggalnya di Bengkulu. jadi Bolak-balik kayak gitu. Berarti iya itu Dia ngajar kan. bahasa Inggris di SD di sana. Wah, Waduh, luar biasa itu luar perjuangannya. biasa. Memang ya. Gitu ya. Tapi juga Mbak juga maksudnya
nggak semua orang loh Mbak, maksudnya mau di desa Desa, kan gitu kan. benar. Banyak yang lebih memilih kayak di rumah Iya, sakit, benar benar di benar. puskesmas kota. Terkadang ya ego mungkin ya, ego dengan maksudnya ya mungkin ketika lebih ke kota akan fasilitas akan lebih baik Benar. gitu kan. Artinya dengan pendidikan anak juga mungkin akan Iya, lebih pertimbangan ini kita kan pertimbangan juga gitu untuk kan untuk pendidikan masa anak. depan anak gitu Benar. kan dan lain sebagainya gitu. Kebanyakan juga ya mereka yang memang istilahnya notabene tinggalnya memang di kota Iya. gitu kan. Tapi kepikiran maksudnya sejauh itu nggak Mbak, sampai maksudnya di titik Mbak sudah diresmikan menjadi PTT dan berangkat ke sana Aduh, benar-benar nggak kepikiran saat itu. kayak Benar. menjalani aja. Iya, tapi dengan seiringnya waktu itu tadi kan menjalani kesini alhamdulillah jalan diperbaiki, lampu udah lumayan, Lumayan, ya. buat sinyal juga udah lumayan. Kalau zaman dulu buat nelpon aja mesti kemana-mana Oh cari. iya, sinyal Iya, ya, cari sinyal sinyal. ya, gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah. Nggak semua yang di desa itu juga maksudnya itu toh ada juga kok yang sumringah dan bahagia Iya, sampai sekarang alhamdulillah. gitu kan jadi ya kalau aku ada pernah dengar kata-kata baik itu dari salah satu temanku yang dia dapat kuliah S2 luar negeri. Dia bilang kayak gini, Indonesia tidak akan hebat dengan satu obor di Jakarta, tapi Indonesia bisa hebat dengan beribu lilin yang ada di desa gitu kan. Salah satunya yang menghidupkan lilin adalah Mbak Nining juga gitu kan, sampai merinding loh Mbak. Iya, benar. Gitu ya. Itu pengabdian butuh orang-orang terpilih mungkin Iya, ya. orang-orang Iya. terpilih secara mungkin secara mental, secara ini gitu kan. Berarti cerita berlanjut dari bidan dan memilih sana dari awal sampai sekarang di sana, Mbak. Di sana. Di sana. Gitu. Sekarang malah sudah menetap benar-benar jadi Tinggal di warga sana. Warga di sana. Sudah KTP dan kakak di sana. Oh iya berarti. Iya. Berarti benar-benar untuk mengabdi untuk orang-orang yang di sana, Mbak ya, gitu ya. Kebetulan alhamdulillah juga suami Orang sana pejabat perangkat desa di Oh, sana. pejabat perangkat desa. Abang sekarang sebelum jadi bidan? Sebelum. Oh, sebelum jadi bidan. Jadi ya perjuangan dia termasuk ikut berjuang juga saat itu. Oh, Kan buat ngantar pergi balik dinas. Oh iya benar Iya. gitu. Jadi Ya. berjuangnya sama-sama sebelum jadi bidan dulu. Rezeki nggak ada yang tahu Mbak ya, gitu kan. Jalan hidup sampai kapanpun Iya, gitu kan. Yang penting kita menjalani dengan ikhlas Ikhlas. aja gitu. Udah berarti total 2010 sampai 2012 12 tahun tuh Mbak ya. Benar. 12 tahun. 2022. Iya 2022 gitu kan. Masih kepikiran untuk tetap mengabdi di sana kah? Kalau kepikir masih tetap. Masih tetap ya. Bila perlu nanti sampai masa pensiunnya tetap di sana. Apa yang membuat Mbak tetap maksudnya tetap di sana. teguh dengan Iya. ya, menyalakan lilin di desa tadi gitu kan? Yang pertama ya karena tadi saya udah sama warga desa udah kayak keluarga gitu kan, sama warga-warganya kita udah enak gitu kan, udah gimana. Terus sama ruang lingkup kerja juga sama tim puskesmas juga udah gimana gitu kan. Jadi ya itu buat apa kata kita nanti kalau pindah atau penyesuaian lagi yang seperti ini seperti itu lagi, kita juga belum tahu kondisi dan situasi lagi ya? Iya benar. Terus karena juga yang kedua melatar belakangi itu tadi karena suami juga udah Menjadi perangkat perangkat desa di sana kan. Di sana berarti kondisi kerjaan seperti apa tuh Mbak? Maksudnya tuh dinas pagi kah di puskesmas atau kayak gimana Iya, tuh kalau Mbak? karena kita di puskesmas juga tetap dituntut ya. Puskesmas pagi, balik sore, Balik nanti sore. langsung standby di rumah kan buat buka praktek ya gitu. Kalau sampai malam, Oh sampai malam? Iya. Itu bukan setiap hari kah? setiap hari siap digedor jam berapapun. Iya. Karena itu kita udah tahu dari awal kita sebagai bidan desa, ya kita satu-satunya istilahnya tulang punggung di kesehatan ya. Jadi ya udah harus siap. Tapi dokter ada Mbak di puskesmas itu? Dokter ada di puskesmas, tapi kita kan nggak perawatan. Jadi mereka kan sampai jam kerja. Gitu, nggak perawatan gitu. Nah sebelum lanjut Mbak, mungkin kita minum dulu deh. Oh iya boleh. Biar lebih lebih hangat lagi ya. lebih hangat dan lebih Ada santai cuaca lah. dingin. Iya benar kali gitu kan. Oh jadi di puskesmas itu untuk pelayanannya ya nggak ada rawat inap ya? Enggak. Kebetulan Artinya puskesmas kalau kita enggak. kalau melihat ada yang urgent, Ya. situasi yang mungkin harus Tidak dirawat, terhandle, ya. tidak terhandle kayak gimana tuh Mbak? Dirujuk. Dirujuk. Itu juga istilahnya harus siap bidan desanya pergi merujuk, ikut merujuk.
ikut merujuk. Ya, ada Tapi pengalaman. fasilitas maksudnya mobil ambulannya ada Ada atau mobil ada ya? ambulan, tapi kebanyakan ya karena warga pengennya ingin nyaman dan ini ya, mereka lebih memilih kendaraan pribadi gitu, kebanyakan. Jadi ya pernah pengalaman itu bayi anak yang kedua umurnya baru. Anak Mbak sendiri atau Iya, iya, anak saya. iya. Saat itu nolong ini ya melahirkan jam 11 malam lahir, tapi saat itu ya kita kan nggak tahu kendala dan ininya ya, pendarahan, ibunya pendarahan, mesti dirujuk ke rumah sakit. Jadi dengan pertimbangan meninggalkan bayi, saat itu juga anak nggak mau nyusu botol, Ikut bawa tuh baru. nggak bisa dibawa lagi karena Jadi kayak tadi mana? urgent kan, nggak Iya, sempat lagi bawa anak. Iya. Jadi ya itu ya Tinggalin. ampun, dengan Wah, kita mikirnya mikir bercabang pasien, banget tuh pasti ya. ya bener, pikir pasiennya gimana, Mikir anak anak yang tinggal sendiri. kemana. Iya gitu ya. Oh. Tapi untung ya tadi punya partner hidup yang juga luar Oh, biasa berarti ya. ya Jadi suami dia- support banget ya gitu Benar. dengan semua kondisi dan konsekuensi kayaknya ya. benar, iya. Karena itu kan konsekuensi Mbak ya. Benar. Gitu ya. Jadi ya istilahnya kalau nggak bisa kayak sekarang ini kalau nggak istilahnya kerja partner ya, partner hidup. Gitu. Benar kali gitu. Berarti artinya suka dan duka banyakan mana sih Mbak? Kalau ditanya ya maksudnya jujur aja gitu. Jujurnya Suka dukanya suka dukanya berimbang. berimbang ya. Berimbang. Kalau tapi belakangan ini udah kebanyakan sukanya. Kebanyakan sukanya ya. Yang dukanya ditinggal-tinggal. Udah gak usah dipikirin Iya. lagi dukanya ya gitu ya. Udah cari yang sukanya Ya, aja gitu. menikmati aja sekarang. Menikmati mengalir. aja gitu. Dengan situasi dinas gitu kan pagi gitu kan, terus buka praktek gitu kan. Iya. Rata-rata banyak yang ke puskesmas atau banyak ke praktek Mbak sih? Banyak ke prakteknya karena kita sebagai bidan desa nggak terlalu diinikan di puskesmas gitu. Karena ada dokter mungkin ya? Benar. Iya. Ada juga teman-teman yang lain memang pegawai negeri tapi tidak bidan desa gitu kan. Oh, iya, iya. Jadi kita memang sejatinya tupoksinya di desa tapi tetap kita ininya ke puskesmas gitu. Jadi ya lebih banyak ke desa sebenarnya. Jadi kalau nanti ada istilahnya ada pasien di desa atau apa, kita bisa balik gitu, bisa minta izin balik lebih cepat atau gimana gitu. Kalau untuk penanganan yang paling ini berarti kalau bidan itu kan yang melahirkan Mbak ya? Iya. Maksudnya yang merawat anak dan ibu ya Benar. gitu ya. Karena Anas juga pernah tuh di ada namanya salah satu GSI ya, Gerakan Sayang Ibu ya Mbak ya? Iya. Gitu ya. Itu memang seluruh Indonesia ada ya? Ada Ya iya. GSI itu ya gitu Iya. kan. Terus berapa kali tuh ikut dalam membantu lah ya gitu, membantu seminar. sukarelawannya. Ya, sukarelawan membantu seminar GSI itu ke setiap kecamatan. Heeh. Setiap kecamatan gitu kan. Dan memang angka kematian itu sudah rendah sekali Rendah ya sekali. sekarang. Itu karena itu tadi, karena sekarang alhamdulillah kan udah bidan desanya udah di desa satu bidan. Kalau zaman dulu kan mungkin 4 desa itu satu bidan atau Bahkan yang enggak. maksudnya cerita dukun tuh masih ada ya. Iya, Iya kan? zaman dulu. Saya juga waktu awal-awal masuk ke desa juga itu sama dukun-dukun desa itu. Kayak mana tuh Mbak? Maksudnya apa gesekannya Iya, mungkin? apalagi saat itu kan masih gadis, baru tamat. Oh iya gitu iya ya. iya dan Jadi kan masih itu. ini banget kan gitu kan. Iya, jadi isu-isunya udah dibilang, udah itu baru tamat juga pengalamannya udah belum terlalu ini Iya, juga iya, segala iya, macam. iya, iya. Saat pernah itu dihadapi pasien pertama kali saat di desa. Itu pertama kali setelah lulus tuh ya. Untuk pertama kali nolong melahirkan di desa. Jadi kalau baru dulu itu kan masih boleh membantu di rumah ya. Membantu di rumah dengan Jadi melahirkannya di rumah gitu iya, ya. dengan 2 tangan, cukup 1 orang maksudnya. Iya, Kalau iya. sekarang kan udah nggak boleh lagi di rumah, harus di paskes. Kalau untuk puskesmas yang tidak perawatan, paling tidak puskesmas. Puskesmas, gitu ya. kan. Itu pun tidak boleh 2 tangan, minimalnya 6 tangan, berarti 3 orang. 3 orang. Kalau zaman dulu itu istilahnya satu bidan nggak apa-apa, di rumah pun nggak apa-apa kalau zaman dulu. Jadi saat itu jam 7 malam dipanggil, pas sampai di sana, dukunnya udah sampai 3 yang nungguin, dukun melahirkannya. Jadi Banyak saya dukun. bingung ya, mau nyelipnya ini dari mana gitu Iya, kan. iya. Mau ke kiri ada Itu dukunnya pasti di tengah. banyak ritual banget ya kalau Iya. kayak gitu kan. Kan kalau Saat itu aja kepercayaan ya kalau itu kan. Benar. Gitu. Tapi saat itu saya udah ngomong sama warga, sama pasiennya ya, terutama keluarga. Kalau memang mau mengikut sertakan saya nggak mau ikut campur yang masalah, maaf ngomong itu
tupoksi saya di sana. Iya, iya. Kalau dukun istilahnya yang mau jampi-jampi ya terserah lah ya, mau gitu ya. siram-siram Mau itu, siram-siram ya gitu. itu terserah. Asal jangan yang istilahnya bakal mengakibatkan ibunya infeksi, Iya, bayinya dan iya, segala iya. macam gimana gitu kan. Tapi kalau masih tetap mau dukunnya ikut serta dalam yang tupoksi saya ini tadi, Lebih baik dukun iya, aja. dukun aja, saya nggak mau ikutan. Saya karena nanti dampaknya kan kalau Iya. ada terjadi halnya macam-macam kan Nambah nanti mbak juga benar yang menjadi tenaga kesehatannya Iya, kita, tenaga kesehatan. apalagi kalau saat merujuk kan taunya bidan desa. oh iya iya benar. Dukunnya nggak ada ditanya nanti sama Nggak dokternya ada saat di sana. SK dukun nggak nggak ada. Jadi ya itu akhirnya dukunnya sendiri yang ngalah. Kita dikasih karena keluarganya juga ngomong kan persilakan aja bidannya dulu. Wah, katanya ngomong Iya, kayak gitu iya, kan, iya. bidannya dulu yang meriksa. Wah, jampi-jampi samping Benar. aja gitu kan. Itu yang serunya saat nolong melahirkan itu mesti pakai headset, handphone hidup. Jadi bimbingannya itu langsung di HP. Ya kan kebetulan Ini cerita unik sekaligus lucu Iya, ya kalau jadi- kita cerita ya gitu. jadi itu kan karena saat itu menolong mandiri sendiri itu pertama kali. Jadi bukan main lagi. Mana kalau di desa itu zaman itu ngelahirinnya itu di ruang Malam lagi tamu, iya, ngelahirinnya di ruang tamu dengan yang nonton itu hampir sekampung. Oh iya 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 iya. Rame iya. kan, Karena- sanak keluarga, iya, bibi benar, dan benar, segala benar, benar. macam. Itu bukan main tekanan ini kita mental kita Iya, di iya. sana, Om. Dan diuji. Benar. Diuji sekali ya profesi sebagai ilmu yang sudah didapatkan Iya. selama pendidikan gitu ya. Jadi sambil nelpon nanya kan sama Uni Kayak- tadi yang iya. lebih senior kan, udah gini, bukaannya udah berapa, udah gini, oh udah, kamu nggak usah apa-apain dulu gitu. Pokoknya iya. sambil ini pakai headset gitu kan Iya, iya. nelpon. Jadi ya udah, Oh, alhamdulillah. pakai headset tadi nelpon Uni ya. Iya, bukan dengar musik dan segala enggak, macam. aku kira gara-gara nggak mau lihat denger dukun Oh, tadi. enggak. Pakai headset itu sambil ini tanya Oh, iya, menanya iya, gitu iya, iya, ya. benar. Karena saat itu pertama kali kan kita Iya, nolongnya. Artinya juga walaupun sudah biasa selama pendidikan itu kan berbeda situasinya Mbak Berbeda, ya. sangat berbeda. Dan dilihat sekampung pula tadi iya, kan, gitu kan. Karena saat pendidikan kita didampingi oleh senior, Benar, kakak tingkat dan segala Kalaupun macam ada kan. kesalahan juga dia langsung antisipasi bisa langsung dia yang diatasi. turun tangan langsung Iya, benar, gitu kan. Nah, kalau ini kan kita benar-benar kita yang kerja gitu. Nggak ada. Tapi akhirnya bantuan. selamat. Alhamdulillah selamat. Dengan Lama nggak itu prosesnya? lumayan lama. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Untungnya juga anak kedua saat itu kan. Kalau anak pertama mungkin agak gimana was-was juga. ya? Iya, ini anak Oh, kedua. berarti memang beda Mbak ya? Maksudnya secara anak pertama sama anak Benar, kedua. fisiologisnya juga udah berubah kan, udah beda. Oh iya. Secara fisiologis fisiologisnya juga. gitu ya. Mungkin secara yang pertama mungkin ya belum ada pengalaman. Oh iya, belum ada pengalaman. Iya. Terus kata kita jalan lahir juga belum ada istilahnya saat itu kan. Kalau yang udah kedua kan ya udah melewati yang pertama istilahnya. Tapi Anas terlintas nih gitu kan. Kan ada bukan zaman dulu sih. Zaman sekarang juga ada yang mengatakan ini kan bayi itu sungsang. Iya. Gitu kan. Kalau bidan sendiri maksudnya ketika posisi bayi kayak gitu mah kayak gimana maksudnya tuh? Kalau sungsang, Sungsang tuh nggak posisi kepalanya nggak di iya, bawah nggak kan? di bawah. Itu pernah zaman dulu. Tapi kalau untuk sekarang kalau udah tahu sungsang, kita biasanya nggak nangani Bener sih nggak apa sendiri. sih? Bener. Bahasanya sungsang tuh. Benar, sungsang. Sungsang itu ada posisinya, ada presentasi bokong, pantat ya duluan. Ada yang memang benar-benar melintang, ada yang benar-benar kaki yang di bawahnya. Jadi kalau saya dulu ya karena baru ya mungkin dulu masih awam juga. Pernah itu yang sungsang itu dapat presentasi bokong. Jadi pantat sama kepala kan dulu kalau yang kita baru-baru kan ngerasainnya saat dia periksa luar ya, Iya. itu bedanya tipis. Terus, Jadi pas saat keluar itu gak taunya pantat kan, bokong duluan gitu. Itu aduh, bingung. bukan bingung, shocknya bukan main. Karena saat apa? Kalau masih bokong itu untuk keluar kepala, untuk bahu itu oke lah, nggak terlalu bakal susah gitu ya. Yang bahaya itu kalau dia kaki. Kalau kaki kan istilahnya kecil yang pertama keluar. Jadi itu nanti bahayanya buat ke bahu, kadang nyangkut. Ada pernah kematian juga, tapi ya alhamdulillah sama bidan enggak ya. Jangan Sama sampai lah, dukun jangan sampai lah ya. Sama dukun pernah kematian itu kaki ya, tetap dibantu, akhirnya bagian kepala nyangkut.
kan. Astagfirullah. Ya, makanya kalau Takut untuk nih. sekarang Sebenarnya iya Anas takut ya maksudnya, tapi benar. maksudnya kepo juga Kepo, dan ya. mungkin sahabat-sahabat podcast juga mungkin Benar. ini juga untuk edukasi lah gitu Mbak Iya. ya. Jadi Gitu. ya itu untuk sekarang kita kalau udah yang istilahnya itu kehamilan patologis ya, istilahnya bukan normal lagi. Itu kita nggak berani lagi ambil resiko, paling kita rujuk. Rujuk langsung. Benar. Untuk antisipasi lebih ininya rujuk. Rujuknya itu sistemnya kayak gimana? Maksudnya kita sudah pantau kah misalnya di bulan keberapa, di minggu keberapa Benar. dia harus ke sana? Kayak Terus gitu. iya, sekarang kan karena apalagi kita nggak terlalu jauh dari kota kan. Dalam setiap program posyandu itu sudah kita pantau kan ibu-ibu hamilnya. Terus kalau kita udah menemukan keganjalan, biasanya kita suruh USG. Oh, Nah, itu ya. iya. Berarti itu artinya sudah menekan maksudnya risiko Benar, risiko iya. apapun lah ya. Jadi Di saat sana, USG di pemantauan kan, di sana ya. saat USG kita udah juga nanti kan hasil USG dia ngabarin kita untuk posyandu bulan depannya kan. Tapi ada nggak sih posisi ada maksudnya orang-orang di desa yang nggak Benar-benar nggak mau USG gitu. Iya, bukan nggak WC, tapi nggak datang ke posyandu. Ada, Oh, ada? bener, ada Kayak yang mana bener. tuh kalau udah kayak gitu kan? Itu kita yang jemput bolanya. Oh, mau tak mau ya, Iya, bidan desa yang karena jemput bola itu ya? apapun permasalahannya ya istilahnya di luar nggak mau tahu karena itu udah tugas kita. Iya. Tetap kita nanti yang disalahin. Itu kenapa juga Karena itu? mohon maaf lah, primitifnya maksudnya kan di sana udahlah biarlah ke uak sana Iya, baik gitu udah kan. masih Kayak gitu banyak, kan. iya, udah Gitu, masih nggak usah lah banyak. ke posyandu gitu kan. Toh juga kemarin Tahu-tahu udah gede ini, gitu, nggak tahu kondisi ibu dan ini kan itu kan harus ada riwayat penyakit iya, juga penyakit, kan. bener. Untuk ibunya kan kayak penyakit ya apalagi yang istilahnya yang resiko untuk resiko tekanan darah Benar, ya benar, lebih benar, beresiko. Kalau tekanan darahnya tinggi itu untuk ibu hamil itu beresiko sekali. Jadi ya itu pemantauannya ya cuma bisa lewat tenaga kesehatan. Kalau sama wak-wak itu kan nggak bisa cek iya, itu, gitu. cek tensi Karena secara tekanan darah. ilmiah juga mereka tidak belajar Iya, kan gitu. benar. Mungkin secara turun menurun aja tuh Iya. ilmu gitu kan. Ayat dan jampiannya. Dirabah juga dari luar kan. Gitu, Mana benar. tahu. Dia udah ada alat USG-nya sendiri kayaknya di tangan. Iya. Ya tapi kita tidak bisa memungkiri juga ya orang-orang di sana juga masih banyak kepercayaannya kayak Benar, gitu. Dan iya, kita boleh saling menghargai mungkin Iya. ya Mbak ya gitu Kalau ya. saya kalau dia masih tidak mengganggu istilahnya ke Proses persalinan. istilah kalau dia mau bakar ini, mau nyiram ini dan Ini, segala ya macam terserah itu lah, terserah gitu. Oh, asal iya. tidak berdampak sama ibu dan bayinya Sama nanti. sekali sama persis apa yang kata bidan yang saat presentasi di GSI. Terserah dia bilang kan. Iya. Kalau mau bagian ke atas mau dia semprot Iya, mukanya, bener. mau Mau disembur dan dioles segala apa macam. gitu, Iya, mau bener. bakar menyan, mau apa terserah gitu kan. Yang penting tidak mengganggu proses persalinan Benar. saja gitu kan. Karena itu mau tak mau ya tanggung jawab mutlak seorang bidan. Benar. Gitu ya. Oh, seperti itu. Tapi kalau untuk lahir ini Mbak, maksudnya yang susah tuh kan yang cerita pertama tuh kan mungkin ya unik dan Benar. pertama kali kan gitu. Iya. Pernah nggak ngerasain susah? Maksudnya lama kali proses Kalau yang persalinan ya? kita kan juga ada teori ya. Jadi kalau saat bukaan sudah lengkap, ketubannya juga sudah pecah, kita tunggu. Oh, itu indikatornya ya? Iya, berapa lama-lamanya gitu kan, selang waktu dari itu belum juga lahir ya itu mesti dirujuk. Berarti kan persalinannya macet gitu kan. Oh, iya. Nggak harus kita paksakan saat itu. Nggak boleh dipaksakan juga, kita harus membantu di Karena sana. ya kapasitas bidan mungkin ya Iya, batas sebisanya gitu ya, karena hanya cukup untuk yang normal, Iya. yang fisiologis bukan patologis Iya, gitu. iya. Artinya ketika ada janggal, ada maksudnya yang tidak sesuai dengan SOP tadi, Benar. indikator tadi, artinya harus dirujuk secepat mungkin. Secepat mungkin ya gitu ya. Itu juga meminimalis istilahnya resiko dari untuk buat kita sendiri gitu Jangan kan. sampailah Iya. ada lagi angka kematian ibu dan Benar. bayi ya. Karena ada 2 nyawa tadi Mbak ya. Benar. Gitu ya. Kayak gitu. Tapi belum pernah ya sampai sekarang ya. Bukan belum pernah, tidak pernah ya. Jangan pernah ya. Jangan Jangan pernah sampai. ya. Jangan pernah. Mudah-mudahan Nauzubillah min dzalik. sehat terus untuk Amin. warga Indonesia, masyarakat Indonesia juga gitu. Amin. Khususnya ya yang mungkin di desanya Mbak Nining ya gitu ya. Kalau ini Mbak, ini kan banyak cerita lahiran nih gitu gitu Iya. kan. Gitu. Kalau pengalaman misalnya kan paling lama berapa lama maksudnya proses persalinan tuh? Mbak? Ada yang berjam-jam, Mbak? Enggak, kalau untuk proses persalinan itu enggak lama. Oh, enggak lama Yang ya? lama itu yang kata kita Nunggu nunggu ya? bukaannya itu. Menunggu bukaan sampai lengkap. Terkadang ada yang pasien ini ya mungkin anak pertama atau juga dia dari
anak yang ya sedikit notabene agak manja gitu Iya, kan. iya, iya. Baru sakit dikit dia udah pengen didampingi sama bidannya. Terus bidannya juga nggak boleh balik-balik, harus di sana terus. Oh iya, pernah tuh. Pernah, tuh. iya. Jadi ya Mau mau tak tak mau mau ya, ya tungguin harus ya. ditunggu di sana, kadang tidur sampai di rumah warga. Pantesan didikan mentalnya bagus. Ya Jadi kita nggak tahu permintaan pasien itu seperti bener, apa ya. jadi ya harus siap. Ya kalau kita istilahnya kan kita mau meyakinkan juga pasiennya kan, dia juga harus yakin sama kita, ya harus seperti itu. Ya harus ditungguin. Karena dia ngerasa kalau nanti bidannya pulang, dia nanti di pertengahan jalan dia takut dia cepet ngelahirin. Padahal kan kalau bidan desa dia udah tahu istilah, Iya. bukan bidan desa sih, maksudnya bidan udah Bidan. tahu targetnya. Kalau saat dia periksa pertama kali kan dia udah tahu tuh, oh ini baru bukaan sekian, berapa jam sekian dia bakal bukaan lengkap seperti itu kan. Bagaimana proses itunya ya? Jadi gitu kan ya. semestinya dia udah bisa, oh masih lama ini, kamu nanti jam sekian-sekian boleh balik dulu ya gitu. Iya, iya. Kebanyakan ada yang nggak boleh Nggak mau, bidannya iya. balik gitu. Ya harus Karena bisa. mungkin ya parno duluan kan Bener. gitu kan, anak pertama dan masnya, dan minim mungkin ilmu yang Ilmunya, proses persalinan. Tapi kan sekarang kan media sosial kan banyak mbak ya gitu. ya. Tapi masih tetap juga Masih ada. tetap ada juga ya. Ya, ada juga yang enaknya pas dipanggil udah langsung, oh udah langsung kepalanya udah kelihatan. Iya, Itu yang udah enak. brojol lah Oh, gitu iya. ya. Itu yang enaknya itu. Iya, iya. Langsung pakai sarung tangan udah langsung Iya, iya. ini. Tapi itu yang enaknya. takut nggak sih maksudnya dengan proses persalinan tuh mbak? Setiap persalinan pasti Ada rasa takut. deg-degan ya? Pasti itu. Pasti ya. Ya mau dia Kan itu kan maksudnya bayi yang Benar. kecil gitu kan. bukan bayi aja, itu yang 2 nyawa itu Iya, iya, tanggung iya, jawab ibunya kita. juga Iya, gitu kan. benar. Harus menenangkan ibunya, harus menyelamatkan bayinya, gitu benar. kan. Oh. Belum tekanan-tekanan dorongan ini dan itu dari keluarga kan, dari keluarga-keluarga sekitar. Iya, ya, kalau Anas juga kayaknya disuruh bantu lahiran sih nggak berani loh. Ya, Nggak makanya berani. kan. Iya kayaknya Iya. memang harus mental kayak Mbak Nining nih gitu kan, kayak yang ini gitu kan. Kalau yang paling cepat tadi ya kalau udah tinggal brojolnya Iya, tadi gitu ya gitu kan. Kalau posisi bayinya ini Mbak, maksudnya kalau posisi bayinya prematur atau kayak gimana itu, apakah bidan juga berhak untuk eksekusi persalinan? Terkadang yang saat untuk masalah prematur itu pernah sih di desa dia nggak tahu, dia kontraksi langsung melahirkan prematur. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah ya menghadapi hal Menghadapi seperti itu. Tapi kemarin kita baru juga ada pertemuan dan pelatihan masalah bayi baru lahir dengan berat rendah. Rendah. Itu ya termasuk kategori Normalnya prematur. berapa sih Mbak? Berapa bayi itu? Kalau 2 kilo normal ya? 2 kilo 1,8 itu masih normal. Oh itu masih normal. Range-nya 1,8 sampai 2 berapa? Udah sampai 4 kiloan Oh, sampai sih. 4 kilo tuh? Mm, Oh ada iya, pernah. bayi gede ya. Iya, gitu kan. bayi gede. Tapi itu bayi gede juga beresiko sebenarnya untuk robekan jalan lahir, itu beresiko. Oh iya, karena ya Besar, secara kan? mungkin size-nya lebih besar Iya, ya benar. gitu ya. Jadi, Pernah itu, jadi penanganan untuk bayi baru lahir apalagi dengan prematur ya, berat badan ringan, berat badannya rendah. Itu udah ada istilahnya yang paling sederhana aja dulu yang bisa dilakukan oleh bidan gitu untuk sampai merujuk ke rumah sakit. ke rumah sakit. Ya, itu bayinya tetap harus dirujuk. Iya, iya. Nggak bisa. Itu juga dengan istilahnya persetujuan keluarga. Ada juga keluarga yang Nggak setuju. nggak mau dirujuk, udah gimana ngomong tuh hidup matinya udah biar di rumah aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Itu pengalaman teman-teman yang cerita tapi kalau pertemuan kayak sih. gitu agak sulit ya maksudnya. Iya. Maksudnya keegoisan ya, harus di Bener. rumah aja, tapi kan itu nyawa. Iya, Baik jadi- lagi kalau ada catatan yang ditindak juga bidan Benar. desa. Tapi itu Mas, itu kitanya harus, itu tadi sekarang kan udah legalitas ya istilahnya, hitam di atas putih. Jadi Oh, iya. kita udah bikin surat Artinya perjanjian dan segala macam. tidak bertanggung jawab dengan segala apapun, iya. gitu ya. Sedikit-sedikit Walaupun tindakan sudah kita, diarahkan, sudah sampai ke sana gitu ya. kita Oh. harus itu ya, harus ada perjanjian dan segala macam. Jadi suatu saat, nah kalau terjadi apapun hal yang buruk Tidak gitu, ada gugatan sama benar. sekali gitu. Itu juga maksudnya ya bingung ya, posisi bidan juga pasti bingung kalau Iya, kayak gitu bingung. ya. Apalagi ya kalau Satu- keluarganya menolak. Iya. Satu sisi kita ingin menyelamatkan kan Benar. jiwa kita. Dan satu sisi pasti pemerintah tidak akan mau ada angka kematian Benar, bayi dan ibu iya, gitu benar. kan, gitu kan. Siapapun ya nggak akan Nggak mau, berharap itu iya. gitu kan. Dan satu sisi lagi
pasiennya yang mungkin Iya. dalam tanda kutip agak bandel lah gitu ya Enggak ya, keluarga. kendalanya juga kemarin itu karena anaknya udah banyak. Nah, jadi ya istilahnya ya dia berserah hidup mati istilahnya ya anaknya ada gitu nah istilahnya gitu kan. Tapi ya kalau menurut kita pribadi biarpun anak udah banyak kan, Iya, tapi iya, namanya benar. nyawa kan Nyawa. kita tetap mau nyelamatin Benar kan sekali, gitu iya. ya. Tapi pemikiran manusia kan beda-beda, kita nggak tahu kan. Kenapa malah yang 8 bulannya, Mbak? Benar. Nah, kalau kita mikirnya kenapa? Karena di saat usia 7 bulan, bayi itu udah termasuk golong matang yang pertama. Istilahnya Oh. jantungnya, paru-parunya udah mulai. Nah, saat 8 bulan itu ada Fase fase dia menurun lagi karena dia ada istilahnya fokus ke yang apa gitu yang mau dinaikin gitu Iya. istilahnya ya, yang mau yang lebih dimatangin lagi. Jadi itu saat range 7 sama jadi 8 kalau ibaratkan kurva tuh ya 7 bulan segini turun lagi turun terus lagi 9 bulan naik lagi naik gitu lagi ya. gitu, Oh iya. iya. Jadi itu kebanyakan yang 8 bulan banyak yang enggak ini, yang enggak selamat. Ada juga yang kalau Berarti 8 bulan tuh krusial ya. iya. Maksudnya untuk masyarakat juga harus tahu nih Iya, gitu kan. benar. Gitu kan. Iya maksudnya udah mendekati harus dijaga lagi gitu kan Iya, ibunya bukan gitu. kalau kita pikir udah 7 bulan udah Iya, aman. Udah 8 bulan udah Anas aman. juga mindsetnya Iya. Mbak, Anas juga mindsetnya ya udah 8 bulan berarti artinya bayinya maksudnya ya udah kuat tuh Bener. gitu kan gitu Kemarin terakhir juga ya karena itu dia udah 9 bulan. Saat menunggu melahirkan, waktu melahirkan ya, ibunya demam tinggi panas. Terus udah dikasih ya penanganan Obatnya, utama iya. ya, untuk di desa paracetamol dan segala macam kita udah kasih, tapi panasnya nggak turun, akhirnya dirujuk ya ibunya ternyata panas tetap nggak turun, padahal udah di rumah sakit itu ya. posisi genting ya. Benar, akhirnya udah keputusan dokter harus dioperasi, disesar. Saya juga nggak tahu karena itu di rumah sakit ya. Itu juga bukan tupoksi kita untuk menanya detailnya itu kena apa kan. Ya, mungkin kode etik juga lah ya. Benar, pihak rumah sakit kan juga nggak terlalu mau membeberkan Iya, ini dan itu. Jadi ya berapa hari bayinya di NICU udah meninggal. Jadi NICU ya itu apa? Di dalam tabung. iya, Oh, iya. ruang istilahnya kayak ICU-nya tapi Iya, iya. untuk bayi gitu. Oh, iya, iya. Jadi ya itu buat ya ibu-ibu hamil ya dimanapun di luar sana yang namanya kontrol kesehatan kehamilan itu kalau bisa, apalagi kita posyandu kan, ada posyandu itu setiap bulan Setiap bulan. Nih setiap untuk bulan. sahabat Iya, podcast dan benar. masyarakat Indonesia khususnya lah ya gitu ya. Setiap posyandu juga itu ada pengobatan, pemeriksaan dan segala macam itu gratis dari pemerintah. Jadi juga yang tim dari puskesmas juga turun ke desa, istilahnya menyamperin gitu kan. Jadi alangkah ruginya, alangkah sayangnya kalau kita tidak memeriksakan kesehatan kita. Udah didatengin, obatnya gratis, kita gitu. tinggal datang gitu kan. Maksud saya ya itu tadi, periksa hamil secara gratis itu nggak ada ruginya. Lebih aware ya. Benar. Lebih perhatian dengan kondisi kandungan gitu kan. Jadi ya nggak udah 7 bulan udah aman, 8 bulan udah aman, 9 bulan pun udah aman tunggu lahiran, ternyata kan masih ada ya penyulit saat kehamilan kan kita nggak tahu jalannya gimana. Berarti indikator yang paling ya membuat kita selamat dalam proses persalinan itu ya ini tadi ya, cek dan kontrol tadi ya. Benar. Cek dan kontrol Cek tadi. dan kontrol benar. Karena ya dokter tiba-tiba nanti dirujuk nggak tahu nih gitu kan. Iya, dokter bagaimana juga kan saat dirujuk kan dokter juga kita melihat, balik dia iya. tentang Iya. periksanya tiap bulan diagnosa gimana. yang benar. sebelumnya seperti Iya. apa, kondisinya seperti apa Benar. gitu ya. Kami juga saat merujuk kan kalau untuk posyandu kan yang namanya ibu hamil kan punya buku KIA tuh namanya buku pink. Buku Jadi, pink ya, iya buku pernah pink. ketemu dengar dari Jadi buku di pink. buku pink itu kan riwayat Tertulis ya? riwayat tertulis dia udah pemeriksaan berapa kali, tinggi badan, berat badan, ya tiap bulan Tensinya, gimana ya, tensinya. darah tinggi, darah rendahnya Benar. gitu Jadi ya. kan di situ udah tahu, oh ini nanti nggak terlalu beresiko untuk tekanan darah gitu kan, dokternya kan semua kalau dia mau tindak lanjutnya kan, oh ini kalau berat badannya sekian, tinggi badan sekian, oh berarti ibunya termasuk kategori tinggi badan kurang, itu Iya. beresiko. Jadi dokternya udah juga ini, jadi setiap berat badan dan tinggi badan ya itu pun ada ininya, ada pertimbangan Iya, gitu. benar Nah, sekali. makanya itu diperiksa.
rajin Periksa. cek dan kontrol. Benar. Ya, oke ya, untuk para ibu-ibu dan bukan hanya ibu-ibu tapi bapak-bapaknya juga Iya, untuk bisa harus- lebih aware dan menemani mungkin mendukung, ibunya ya, benar. mendukung dan support sampai bayi lahiran dengan Lahiran. selamat ini. Terakhir deh, harapan Mbak, tadi kan udah edukasi ke masyarakat, harapan Iya. Mbak Nining untuk apa ya? Bidan-bidan yang ada di desa gitu untuk penguatan mental mereka, dan ya siapa tahu kita nggak tahu masyarakat mana yang lihat ini di podcast kali ini gitu. Benar. Apa aja untuk para bidan yang Oh, strong. iya. Untuk para bidan terutamanya ya istilahnya satu provinsi sama saya, tetap kuat, tetap istilahnya tahan diri gitu ya. Iya. Karena di desa kan banyak ujiannya, Iya, harus iya. tahan banting gitu juga ya. Yakinlah apa yang kamu kerjakan, kalau kamu ikhlas, kalau kamu ridho Tuhan pun lebih besar dari itu. Amin. Nanti kembalinya juga akan lebih besar dari itu. Amin. Berarti apa yang kita tanam gitu dengan Iya, keikhlasan, benar. kita akan dapat lebih Lebih dari dari itu. apa yang kita harapkan gitu ya. Benar. Makasih Mbak Nining Ya. gitu ya, udah mau memberikan edukasi. Saya juga udah terima kasih udah Iya, diundang ke sini. perjalanannya gitu kan, perjuangannya selama menjadi bidan gitu kan. Iya. Dari Anas ya mungkin tetap semangat gitu kan, tetap selalu menolong dan menebarkan lilin-lilin di desanya dan menguatkan semua orang-orang yang ada di desa untuk lebih maju lagi gitu Amin. kan. Nah, itulah sahabat podcast, episode kali ini yang ditemani oleh Mbak Nining dengan perjuangan dia menjadi bidan di desa. Kita akan kembali lagi nanti ke episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Tetap di Ikola Podcast Padeknya.